positive type, makanya kita tahu, oh ada perpindahan elektron ya di sini. Nah, orang-orang tuh mikir, masalahnya silika ini semikonduktor. Pada kondisi kita dapat matahari, ya, pada kondisi kita punya matahari, dan matahari itu menghasilkan foton, photovoltaik, ya disingkat dengan PV, fotonnya itu kena ke daerah depletion region ini, dia akan menghasilkan hole yang banyak dan elektron yang banyak pula gitu. Begitu terus kita kasih dia listrik di sini atau kawat ya yang dapat menghantarkan listrik. Kita kasih lampu di sini, tegangan hambatan gitu. Nanti elektron bakal mengalir nih. Begitu dia terkena cahaya, akan terbentuklah elektron dan hole yang banyak gitu di daerah depletion region. Elektron nanti akan penuh di sini, hole akan penuh di sini gitu. Ya kan? Begitu mereka penuh, ada beda potensial menjadi driving force si elektron untuk mengalir keluar. Mengalir keluar, terus ngelewatin hambatan, terus masuk ke daerah P-type. Depan belakangnya. Prinsip ini yang dipakai untuk menghasilkan listrik si elektron. Karena listrik itu dihasilkan dari arus yang berjalan. Begitu ada elektron jalan sama dengan arus listrik. Jadi kenapa dia DC? Karena dia arahnya searah nih, arah arusnya. Paham sampai situ? Paham, Bu. Udah pernah tahu prinsip itu sebelumnya? Cara kerja kelas mata kuliah apa? Saya dari YouTube deh kalau nggak salah. Wah, hebat Raja, mantap. Yang lain pernah dapat mata kuliah itu atau apa? Nggak ada ya? Belum ya? Sumber energi kayak Ibu, PLTS. Udah dapat. Semester 1 tapi lebih umum kayaknya Bu. Sampai ke situ dong berarti pembahasannya. Betul sekalian udah tahu dong ya. Tapi kayaknya nggak jelasin Bu cara prinsip kerjanya kayak gitu. Oh. Nah, prinsip kerja N itu ya, kita punya logam N-type dan P-type itu tidak hanya dipakai di PLTS ya, tapi juga bisa dipakai jadi resistor di seluruh elektronik kalian ya. Tuh ya, banyak-banyak knowledge baru. Kita punya N-type dan P-type. Jadi zaman dulu tuh orang udah tahu gitu. Cuma belum diaplikasikan sampai sekarang. Masalahnya tuh bagi saya PLTS di Indonesia tuh juga kurang. Kenapa? Tadi kalian lihat penjelasan saya yang di sini, yang tadi, yang dipakai dari sinar matahari itu apanya? Proton. Bukan proton, foton, PH. Beda ya, kalau proton kan berarti yang muatan positif ya. Proton tuh nggak bisa jalan-jalan. Ya salah. Ya nggak apa-apa aja. Ya, foton itu salah satu bentuk energi yang dihasilkan oleh matahari. Ya, energinya si matahari itu dapat mengeksitasi elektron di kulit atomnya untuk loncat. Itu. Makanya tidak bisa sembarang lampu bisa menyalakan si PV. Karena ada level energi tertentu yang dapat melemparkan si elektron tadi untuk loncat ke tingkat-tingkat tertentu. Itu. Terus kenapa polikristalin PLTS itu lebih sedikit kecil efisiensinya dibanding monokristalin? Karena tidak ada grain boundary kristal. Kalau ada grain boundary itu makin susah elektron buat loncat. Makanya efisiensinya kagak tinggi, walaupun bisa sih lari cuma tidak tinggi. Ya seperti itu kurang lebih. Itu salah satu contoh aplikasi kimia ya, terutama yang paling dasar tuh dari apaan tuh tadi? Dari tabel golongan ya, elektron valensi, yaitu ya sesederhana itu, tapi kalau diaplikasikannya dengan knowledge kalian seperti itu, kalian bisa mengaplikasikannya ke renewable energy. Ada juga, pernah dengar nggak mobil hidrogen? Iya Bu, pernah. Ada yang tahu nggak cara kerjanya? Pakai elektrolisis kan Bu? Ah, cakep gas, senang ya elektrolisis. Jadi hidrogen itu gasnya di elektrolisis, kita
membran elektrolisis tadi dapat mengurai si ion hidrogen dan elektron. Kan hidrogen H2 ya. Begitu dia elektrolisis dia menjadi H+ ya, 2H+ dan elektron misah. Elektron yang misah inilah yang dipakai untuk ngalirin listrik di dalam mobil tersebut. Oke. Jadi itu satu lagi pemakaian elektrolisis di renewable energy. Ya, luas ya. Jadi kalau seandainya saya disuruh ngajarin kimia terapan gitu, luas bener gitu. Bener-bener luas gitu. Tapi semua intinya sama, inti ya kurang lebih yang saya berikan itu mulai dari subatom ya kita belajar ya yang 20 tahun lalu, inget nggak? Ya setelah itu sampai aplikasi di elektrolisis pembakaran ya sampai larutan. Nah itu nanti tinggal kalian kembangkan, setidaknya kalau kalian kerja ya, kayaknya dulu pernah tahu deh minimal ya. Terus pesan saya gini, nanti UAS kerjain semaksimal mungkin. Ini nanti akan saya berikan soal pra UAS, paham nggak? Chan, woi Chan, Chan saya remove aja lah. Halo Chan. Saya kamar mandi deh Debu tadi. Ini nanti saya kasih soal pra UAS ya. Ini nggak saya nilai, tapi ini buat kalian nilai sendiri, paham nggak? Ini contoh, ini soal bakal saya kasih nih, terus ini gambaran kurang lebih yang bakal keluar di UAS. Jadi jangan nanya temennya. Ini kan open all ya, open segalanya gitu. Based on your knowledge ya, jangan tanya temennya dulu, please ya. Ini saran saya, jangan tanya. Kalaupun nggak bisa semuanya, nggak apa-apa, berarti itu yang harus kamu pelajari. Ini saya kasih waktu 90, 90 atau 60 menit enak ya?